luar melihatnya Arab Saudi ini merupakan salah satu representasi dari Islam, tetapi bagaimana kita bisa melihat konser dimanapun berada, kemudian saling berholwat seperti itu dilakukan di depan umum seperti itu. Artinya nilai-nilai Islam sudah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel Kata Al-Riz, channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi, edukasi, kajian-kajian Islam, dan menjawab berbagai macam syubhat yang terlontarkan kepada Islam tentunya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan dampak positif bagi teman-teman sekalian, memberikan hal yang bermanfaat bagi teman-teman, dan doakan juga mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi Al-Fakir juga ya, dan doakan juga mudah-mudahan kami bisa istiqomah untuk membuat video-video seperti ini, ya, video-video yang bermanfaat. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita membahas salah satu tema, di mana tema ini mungkin teman-teman sudah melihat ya di internet, bagaimana beberapa waktu yang lalu Djilo, ya, kita sudah tahu bahwa Djilo ini merupakan salah satu penyanyi internasional ya yang sudah melalang buana. Tetapi saya ingin teman-teman sekalian, konser itu dilaksanakan di Arab Saudi, seperti itu ya. Artinya, ini sudah membuat degradasi keislaman tentunya, karena ketika kita mengatakan Arab Saudi, pasti nuansa Islam, kemudian apapun di sana, pasti berhubungan erat dengan syariat Islam, tentunya seperti itu. Itu poin pertama. Dan teman-teman sekalian, sayangnya di konsernya Djilo ini, panggungnya teman-teman perlu kita ketahui, panggung ini mirip sekali dengan Ka'bah, ya, dengan Ka'bah seperti itu, ya. Artinya teman-teman sekalian, ketika panggung ini ya sudah dibuat semirip mungkin dengan Ka'bah, artinya ini termasuk dalam hal pelecehan. Ka'bah tidak punya harga diri sama sekali, ya. Bayangkan teman-teman sekalian, di mana Arab Saudi yang menerapkan syariat Islam, ya. Kemudian apapun itu dilihat dari orang-orang luar melihatnya Arab Saudi ini merupakan salah satu representasi dari Islam. Tetapi bagaimana kita bisa melihat konser dimanapun berada, kemudian saling berholwat seperti itu dilakukan di depan umum. Seperti itu. Artinya nilai-nilai Islam, maksudnya itu ada degradasi nilai-nilai Islam di sana. Ya. Lalu di mana orang-orang yang mengatakan terkait musik itu haram, kemudian mudah membid'ahkan, kemudian mudah mengkafirkan, lalu mana suara mereka seperti itu? Yang hal seperti ini itu harus lebih dikonter teman-teman sekalian, ya. Ini bukan hanya untuk satu organisasi saja, tapi seluruh umat Islam harus sadar akan hal ini, ya. Ini tidak bisa kita biarkan begitu saja, ya. Artinya ini merupakan tanggung jawab kita bersama selaku umat Islam. Ya, saya di sini bukan hanya bernarasi teman-teman sekalian. Saya di sini membuat video ini merupakan salah satu bentuk keresahan saya untuk apa sih? Untuk bersuara. Mungkin ada sebagian yang lain mengatakan, "Oh, itu kan di negara lain. Kita kan berbicara Indonesia. Jadi berdakwah di Indonesia." Tidak seperti itu. Islam tidak berbicara mengenai satu negara, tapi Islam berbicara mengenai alam semesta, mengenai dunia. Ya, jadi ketika Islam ada beberapa simbolisasi Islam yang mengacu kepada pelecehan, maka seluruh umat Islam wajib untuk menyampaikan hak itu. Ya, semua berhak menyampaikan hal itu. Ya, menurut MBS, ya, Raja, ya, saya tidak teman-teman sudah tahu lah MBS itu siapa. Menurut MBS, Ka'bah itu hanya sebagai fasilitas wisata saja. Maka tidak heran teman-teman sekalian jika panggung yang dibuat untuk konser itu mirip dengan Ka'bah. Ya, karena Ka'bah dalam paradigma MBS itu merupakan salah satu tempat wisata saja, tidak lebih dari itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, lalu mau diapakan Islam seperti ini? Mau dilecehkan seperti apa lagi teman-teman sekalian? Ya. Kita sibuk untuk mudah untuk membid'ahkan para ustadz yang berjuang juga dalam dakwah. Kita sibuk untuk menyudutkan satu ustadz, kita sibuk untuk mengkafirkan saudara yang lainnya. Lalu di luar sana teman-teman sekalian, itu mereka melakukan pelecehan dari berbagai macam hal.
ya. Lalu kalian diam, ya. Lalu kalian diam dan kalian sibuk untuk mencari kesalahan di mana sesama muslim, sesama satu akidah, ya. Di mana akal kalian? Ya, di mana pola pikir kalian? Itu di Arab Saudi. Ya, di Arab Saudi, teman-teman sekalian. Ya. Bayangkan, pada akhirnya teman-teman sekalian, orang-orang itu melakukan pelecehan itu biasa. Baru-baru ini saya melihat ada salah satu video di salah satu platform, ya. Itu ada salah satu entah orang Korea atau apa, dia memakai baju warna hitam ketat perempuan, ya. Depannya itu ada gambar Ka'bah dan ada tulisan Allah. Menari-nari tanpa menutup aurat sama sekali. Bajunya ketat. Ketat. Dan ini akibat kita tidak melihat sesuatu yang fundamental. Kita tidak melihat sesuatu yang harus kita kritisi bersama-sama, yang harus kita lindungi bersama-sama. Ya, kita terlalu sibuk menyalahkan si A. Kita selalu sibuk menyalahkan ustadz ini. Ya. Lalu di sana musik, teman-teman sekalian. Musik yang terang-terangan, yang membuka aurat. Ya, yang dinikmati oleh orang-orang yang katanya menjadi representasi Islam. Maka bukalah suara seperti ini. Kalian menyudutkan berbagai macam komentar negatif kepada kepada Ustadz Adi Hidayat, ya, dengan anggapan tentang surat pemusik. Kalian menusuk-nusuk, membuat framing yang luar biasa, tapi kalian diam kepada hal-hal yang fundamental di Arab Saudi sana. Yang pada akhirnya adalah mereka non-muslim yang mereka bebas untuk melakukan pelecehan dengan alasan, dengan sandaran, ya saya tidak tahu kalau ini menjadi hal yang suci bagi umat Islam. Karena kita diam. Kita tidak bisa seperti itu, teman-teman sekalian. Sekali lagi, kita tidak bisa seperti itu. Maka video kali ini merupakan salah satu hal yang bisa saya sampaikan. Seperti itu. Ya, ini merupakan salah satu bukti nanti ketika saya dihisab, ya. Apa yang kamu lakukan ketika ada pelecehan terhadap Ka'bah? Ini yang saya lakukan. Ya. Kalau sampai ada yang tidak terima, ya, sesama muslim sama mengatakan seperti ini, berarti harus Anda gali lagi keimanan Anda seperti apa. Pola pikir Anda terhadap Islam seperti apa. Pola pikir Anda melihat terhadap saudara muslim seperti apa. Harus Anda pikirkan lagi, harus Anda renungkan lagi. Selama ini saya mengaji, selama ini saya belajar Islam itu untuk apa? Apakah saya tujuan untuk belajar Islam untuk menyalahkan saudara saya atau membela Islam dengan sebenar-benarnya? Aneh. Ya. Aneh, teman-teman sekalian. Kalau Anda protes, kalau Anda mengaku Islam, protes dengan video saya, ya, dengan saya ini dengan tulus membela Ka'bah untuk menjadi benteng, untuk menjadi saksi bahwa saya melakukan pembelaan terhadap Islam, lalu ada umat Islam lain, ya, yang melakukan istilahnya tidak sepakat dengan saya, harus koreksi lagi keimanan Anda. Harus Anda koreksi lagi. Jangan-jangan ada yang salah niat kita ketika kita belajar Islam. Naudzubillah min dzalik. Ya. Mudah-mudahan ini yang terakhir yang ada di Arab Saudi, teman-teman sekalian. Ya. Saudara kita di Palestina di sana dibombardir. Ya. Mereka tidak bisa merasakan makanan yang nikmat. Mereka tidak bisa merasakan bagaimana berkumpul dengan keluarga karena menjadi syahid para syuhada. Ya. Tapi di Arab Saudi, teman-teman sekalian, membuka konser besar-besaran, menjadikan tempat ruang terbuka sebagai tempat wisata. Dan anggapan MBS adalah Ka'bah hanya sebatas tempat wisata saja, naudzubillah min dzalik. Dan pada akhirnya adalah panggung dibuat semirip mungkin dengan Ka'bah. Apakah kita diam? Pakai nalar, teman-teman sekalian. Pakai nalar. Jika Anda masih ada iman di hati, ya, pasti Anda tidak akan terima dengan perlakuan atau simbolisasi yang dilakukan oleh mereka untuk membuat framing terhadap Islam. Ya, menghujat Islam dengan seperti itu. Ya. Jadi ini merupakan salah satu renungan buat kita semua. Sebenarnya banyak yang harus kita bahas, teman-teman sekalian. Ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan membuat pikiran teman-teman terbuka. Ya. Daripada sibuk Anda mengkafirkan, membuat bid'ah, ya. Jadilah benteng umat Islam. Ya, mereka punya dasar untuk beribadah, mereka punya dalil juga,
Ya, mereka berupaya bagaimana mengajak dalam kebenaran kepada jalan yang lurus. Mereka bersama-sama berjuang dalam nama Allah, ya, dalam panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Lalu kalian mudah membid'ahkan, mengkafirkan seperti itu, dan kalian lalai kepada hal-hal yang fundamental di Arab Saudi sana. Dan kalian tidak bersuara sama sekali. Jadi insya Allah itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.